Hey there. Subscribe to my channel. Alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda mengawali adegan di mana Tuan Muda Bimana mengajak Sarah bertemu di salah satu restoran mewah langganan Tuan Muda. Dan lagi-lagi Tuan Muda selalu memberikan surprise kepada Sarah setiap bertemu, agar Sarah bahagia dan tidak curiga pada Tuan Muda Bimana. Sarah tidak mengetahui rencana apa yang Tuan Abimana rencanakan untuknya. Dan di waktu yang bersamaan, Kinanti juga mau pergi membeli roti ke restoran di mana Tuan Muda Bimana lagi bersama Sarah. Kinanti pun diantarkan oleh David karena David tidak mau terjadi apa-apa pada Kinanti. Dan saat membuka pintu mobil, tangan David memegang tangan Kinanti membuat keduanya tersipu malu. Lalu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mereka ke restoran. Setelah sampai di restoran tersebut, David melihat bahwa Tuan Muda Bimana lagi bersama Sarah masuk ke dalam. Membuat David berpura-pura mengatakan pada Kinanti menunggu di dalam mobil saja. Setelah ke dalam, ternyata David melihat semuanya dengan jelas di hadapannya, bahwa Tuan Muda Bimana bersama dengan Sarah. Takut jika Kinanti mengetahui semuanya, David mengatakan jangan masuk karena antrean panjang dan mengajak Kinanti pulang. Tetapi Kinanti tidak mau dan tetap masuk ke dalam restoran untuk membeli roti. Dengan tidak sengaja, Kinanti menyenggol pelayan toko. Dan saat kejadian itu, Tuan Muda Bimana melihat Kinanti ada di sana. Lalu Tuan Muda Bimana pun beralasan lagi rapat bersama kliennya dan menyuruh Kinanti pulang. Tuan Muda menyuruh David terus mencari kelemahan perusahaan pesaingnya. Dan saat Tuan Muda Bimana hendak pergi, David memberanikan diri mengatakan apakah Tuan Muda Bimana selingkuh dengan Sarah. Mendengar pertanyaan David, Tuan Muda Bimana kaget dan terdiam. Lalu mengatakan pada David, "Kamu saya bayar untuk bekerja, bukan ikut campur urusan pribadiku," ucap Tuan Muda Bimana lalu pergi. Sesampainya di kamar, Kinanti menghampiri Tuan Muda Bimana sambil membawa roti yang ia beli dari restoran. Tetapi Tuan Muda berpura-pura tidak mau Kinanti membawa kembali roti tersebut. Tiba-tiba saja Tuan Muda mengambil dari tangan Kinanti dan memakannya hingga habis, membuat Kinanti tersenyum bahagia. Setelah Kinanti melihat Tuan Muda Bimana memakan habis semua roti pemberiannya hingga membuat Tuan Muda tertidur, membuat Kinanti bahagia. Dan saat itu juga David melihat Kinanti tersenyum. Lalu David menanyakan mengapa Kinanti tersenyum bahagia. Kinanti tidak menceritakannya, lalu David menyuruh Kinanti tidur karena sudah larut malam. Setelah di tempat tidur, HP Kinanti mendapat pesan bahwa yang bernama Ratih mengetahui pelaku yang menyebabkan ibunya meninggal dan mengajak Kinanti bertemu di sebuah taman yang tak jauh dari rumah mereka. Saat Kinanti melihat Tuan Muda Bimana lagi tertidur, diam-diam Kinanti pergi sendirian ke taman malam itu juga, tanpa ada yang mengetahui kepergian Kinanti. Setelah Kinanti sampai di taman tersebut, Kinanti melihat tidak ada siapa-siapa di sana. Dan Kinanti mencoba menghubungi nomor itu tetapi tidak ada jawaban, membuat Kinanti curiga. Tambah lagi seperti ada sesuatu yang mengikutinya saat Kinanti ketakutan. Tiba-tiba saja ada yang memegang pundaknya dan seketika itu Kinanti berteriak dan membalikkan badannya. Melihat orang tersebut ternyata adalah Tuan Muda Bimana. Lalu Tuan Muda Bimana pun mengatakan yang mengaku Ratih tersebut adalah Tuan Muda Bimana sendiri. Lalu Tuan Muda Bimana mengajak Kinanti pulang hingga sampai di rumah. Oma dan Anita mengetahui kejadian itu karena mendengar ada keributan di rumah. Lalu Oma pun menasihati Kinanti dan Anita melihat kejadian itu kesal karena Oma baik pada Kinanti. Adegan selanjutnya, Tuan Muda Bimana didatangi oleh wanita yang melamar pekerjaan menjadi asisten pribadinya. Apakah diterima atau tidak? Dan Tuan Muda Bimana malah menyuruh wanita tersebut membuatkan kopi padanya. Lalu apa yang dilakukan Tuan Muda Bimana padanya? Apakah Tuan Muda Bimana akan mengetahui wanita tersebut adalah Alia, mantan Tuan Muda yang menghilang saat acara pernikahannya? Saksikan terus alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda. Dan seperti biasa jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share agar kami semangat melanjutkan alur cerita berikutnya. Hanya di Simbol TV.